Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai vektor. Nah, di sini akan dibahas mengenai vektor part 1, part 1. Nah, sebelum masuk ke materi, berikut tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat 1. Memahami definisi vektor, 2. Menentukan resultan vektor dari operasi pada vektor, 3. Memahami vektor di ruang 2, 4. Menentukan vektor posisi di ruang 2, 5. Menentukan vektor dalam bentuk kombinasi linier, 6. Menerapkan aljabar vektor pada suatu soal. Next. Nah, kita masuk ke materi ini, pengertian vektor dan operasi pada vektor. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki besar, panjang, atau nilai dan arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, gaya, medan magnet, mekanisme, dan sebagainya. Sedangkan panjang, massa, suhu, luas, volume, sebagainya merupakan besaran skalar. Besaran skalar hanya memiliki besar tetapi tidak memiliki arah. Nah, itu. Jadi yang namanya vektor dia punya besar dan arah. Tapi kalau skalar hanya memiliki besar saja. Secara geometris, vektor itu diwakilkan oleh ini sebuah garis berarah dengan panjang ruas menunjukkan besar. Sedangkan arahnya menunjukkan arah vektor itu. Oke, itu vektor ya. Nah, vektor itu dilambangkan dengan U. U tebal. U kecil tebal. Ya, huruf kecil. Dicetak tebal. Atau diberi tanda panah kanan. Nah, vektor U. Biasanya saya menggunakan ini. Vektor U pakai panah kanan. Jika vektor U menyatakan ruas garis berarah dari A ke B, maka dapat ditulis vektor U sama dengan vektor AB. Panjang besar U dilambangkan dengan ini. Seperti mutlak ya. Ini bacanya besar vektor U. Perhatikan gambar ini. Ada vektornya namanya vektor AB, diwakili oleh vektor U. Nah, keterangan ini. Vektor U sama dengan vektor AB. Vektor AB mewakili vektor U. Vektor U dibaca vektor U jelas, AB dibaca vektor AB. Yang ini membacanya adalah panjang AB, panjang vektor AB atau besar vektor AB. Titik A namanya titik pangkal dan titik B ini namanya titik ujung vektor. Seperti itu ya. Oke. Vektor secara geometris. Perhatikan gambar. Yang A ini terletak vektor AB ini ya. Vektor AB ini terletak pada dua bidang ya, atau di ruang 2 karena memiliki panjang dan lebar. Vektor AB terletak pada bidang alfa. Nah, ini merupakan vektor AB yang terletak di ruang 2. Oke, paham ya? Yang kedua ini, maaf ini. Nah, bentar. Yang kedua tadi, maaf ini udah kendala. Nah, yang kedua ini dikatakan, nah ini misalkan coba lihat, ini ada garis berarah D ke F. Nah, itu artinya vektor DF terletak pada ruang 3 atau dimensi 3 atau ruang 3. Ini contoh secara geometris. Jadi, secara geometris, vektor itu bisa terletak di ruang 2 dan ruang 3 seperti itu ya. Next. Berikutnya kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika kedua vektor itu mempunyai besar dan arah yang sama. Jelas. Kalau vektor U sama V, perhatikan ini kan besarnya sama ya. Nah, arahnya sama kan ya, berarti vektor U sama dengan vektor V. Tapi kalau kita lihat nih, dari
pangkalnya si A sampai ujungnya B, ini kan namanya vektor AB. Nah, kalau panahnya ke bawah, membacanya adalah vektor BA. Ternyata vektor AB dan BA itu tidak sama karena memiliki arah yang berbeda. Oke, itu. Berikutnya yang D, penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan vektor. Dua vektor, hasil penjumlahan dua vektor namanya resultan vektor. Sebenarnya sih bisa 2-3 vektor ya atau lebih ya. Misalnya, jumlah dari vektor A dan vektor B adalah vektor C. Nah, untuk menjumlahkan vektor itu ada dua cara, yaitu metode segitiga. Ini misalkan ada vektor A ya, ini vektor B. Kita jumlahkan. Nah, caranya gimana? Caranya vektor A kita teruskan ke vektor B. Jadi dari dari pangkalnya A kita teruskan ke titik dari ini pangkal ya, ini ujung. Dari ujungnya A kita teruskan ke pangkalnya B. Jadi vektor A diteruskan ke vektor B. Ingat, besarnya vektor A di sini sama dengan yang ada di soal ya. Jadi teruskan. Maka ketemu resultannya adalah vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Seperti itu. Jadi caranya di sini ada metode segitiga vektor C didapatkan dengan cara menghubungkan titik pangkal vektor A tadi dengan titik ujung vektor B. Artinya apa? Diteruskan seperti itu. Oke, itu cara metode segitiga. Kalau metode jejer genjang tuh begini. Jadi kita buat jejer genjang. Artinya apa? Vektor A sama vektor B kita himpitkan. Nah, terus kemudian kita buat tuh jejer genjang. Apa sih jejer genjang itu? Suatu bangunan yang memiliki sisi yang sejajar, ya, sisi yang sejajar yang sama. Nah, atas bawah sama, samping kanan kiri sama. Nah, itu. Nah, ini memindahkan vektor B tanpa mengubah arah dan besarnya, sehingga titik pangkal vektor B berhimpit dengan titik pangkal vektor A. Coba lihat ini. Nah, kita gambarkan jejer genjangnya. Jadi vektor A, ini vektor A dihimpitkan vektor B. Kemudian kita buat jejer genjangnya. Nah, jejer genjangnya seperti ini. Kita lihat itu. Bisa dilihat ya, ini jejer genjangnya. Nah, ini kan kita buatkan sisi yang sama vektor A sebelah sini, sisi yang sama vektor B sebelah atas. Nah, jadilah sebuah jejer genjang. Mana resultannya? Resultannya ya ini, resultannya yaitu vektor A tambah vektor B sama dengan yang tadi. Nah, jadi baik menggunakan metode segitiga maupun jejer genjang, hasil resultannya itu sama. Oke. Next, pengurangan vektor. Nah, mengurangi vektor sama dengan menjumlahkan vektor dengan lawannya. Misalkan vektor U sama dengan vektor A kurangi vektor B. Dapat ditulis vektor U sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Jadi begini, kalau ada vektor A, arahnya ke atas ya, vektor B arahnya ke atas, nah, diminta vektor A ditambah negatif vektor B. Artinya apa? Vektor B ini nanti panahnya pindah ke bawah seperti ini. Nah, itu. Maka, dengan menggunakan metode segitiga, ini yang paling mudah menggunakan metode segitiga, vektor A kita teruskan ke vektor B. Jadi, pangkalnya si A itu diteruskan oleh titik ujungnya si A teruskan dengan oleh titik pangkalnya si B, kemudian menuju ke ujung. Nah, seperti itu. Pokoknya intinya diteruskan. Vektor A diteruskan ke vektor B. Jadilah resultannya adalah vektor U, yaitu vektor A tambah min vektor B. Oke. Berikutnya, perkalian vektor bilangan real. Ini mudah. Misalkan vektor B adalah sebuah vektor, maka dua vektor B artinya suatu vektor yang panjangnya 2 kali. Contoh ini, ada vektor P. Lihat ini, vektor P ini ada 2 kotak ya. Nah, 2 kalinya berarti dia harus berapa? 2 kali kotak. 1, 2. Nah, ini 2 kali vektor P. Kalau min 4 vektor P, berarti arahnya yang ke bawah. Berarti dia 4 kalinya. 4 kalinya dari vektor P itu arahnya ke bawah. Arahnya
berlawanan, maksud saya berlawanan. Kalau di ke atas ini kemudian ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ini min 4 vektor B. Nah, vektor yang panjangnya 4 kali penyangga tersebut dengan arah berlawanan. Kalau negatif, berarti arahnya berlawanan. Oke, itu untuk. Nah, berikut contoh soalnya. Perhatikan ini. Ada vektor A, ini ya. Nah, ini ada berapa kotak nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Vektor B ada berapa kotak nih? 1, 2. Vektor C, 1, 2, 3. Ingat ya, tidak boleh merubah besar vektor dan arah vektor. Ya. Jadi, sesuaikan. Nah, kalau menjumlahkannya, sesuaikan besarnya vektor berapa, arahnya kemana. Oke. Soal yang A, vektor A tambah vektor B. Yang B, vektor A tambah vektor C. Yang C, vektor A kurangi vektor B. Yang D, vektor C kurangi vektor A. Yang E, 2 vektor B kurangi vektor A. Yang F, vektor B tambah vektor A kurangi 2 vektor C. Yo, bagaimana ini penyelesaiannya? Kita lihat, simak, perhatikan baik-baik ya. Untuk yang A, vektor A tambah vektor B, perhatikan ini. Vektor A arahnya ke atas ya, 6 kotak ya. Vektor B arahnya ke kanan, 2 kotak. Nah, kalau kita jumlahkan, ingat, kita di sini menggunakan metode segitiga. Jadi, teruskan aja. Vektor A, 6 kotak tadi, diteruskan. Vektor B, 2 kotak. Terus resultannya mana? Resultannya yaitu dari pangkalnya A menuju ke ujungnya si B, seperti itu. Namanya resultan. Oke. Sekarang yang B, soal yang B. Paham gak ini yang A? Sudah paham ya? Yang B, soalnya apa? Vektor A tambah vektor C. Nah, vektor A ini kayak tadi, ada 6 kotak ya, arahnya ke atas. Vektor C, lihat ini. Vektor C itu ternyata kotaknya adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Nah, kita gunakan metode segitiga. Vektor A diteruskan dengan vektor C. Nah, ketemunya resultan di sini. Nah, dari pangkalnya si A menuju ujungnya si C. Pokoknya kalian tuh lihat, berangkat dari mana? Dari A, kemudian menuju C. Ya, dari awal A, mula-mula A, menuju ke C, itu resultannya. Seperti itu. Oke. Yuk. Nah, contoh berikutnya nih ada yang C nih. Nah, vektor A kurangi B. Ingat, kalau ada kurangi artinya apa? Bahwa vektor B nanti yang arahnya semula ke kanan, dia akan berubah ke kiri. Perhatikan ini. Vektor A dulu ya, gambar vektor A. Oke, dilihat. Vektor A ini udah digambar. Kemudian kita teruskan ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena yang tadinya vektor B ke kanan menjadi min, jadi ke kiri. Resultannya mana resultannya? Dari pangkal A menuju ke ujung si B. Oke, itu resultannya. Yang D. Soalnya bunyinya vektor C kurangi vektor A. Nah, vektor C tetap vektor A yang nantinya akan berubah arah, yaitu yang tadinya arahnya ke atas ini menjadi ke bawah. Soal kan bunyinya vektor C. C dulu ya. Kalian gambar dulu vektor C. Vektor C dulu digambar, sudah. Setelah itu diteruskan oleh vektor si min A. Min A arahnya ke bawah. 6 satuannya sini ya. Nah, mana resultannya? Ya, berangkat dari vektor C menuju vektor A. Seperti itu, ini resultannya. Oke. Next. Nah, soal yang ke E, soalnya berbunyi apa? 2B kurangi A. Ini sudah perkalian skalar tadi ya. Jadi kalau ada 2B vektor, berarti vektor B ini jadi 2 kalinya. Nah, contohnya begini. Berarti 1, 2B vektor ya. Kemudian diteruskan. Karena ini pakai metode segitiga. Oh, ingat, ini ada min A. Berarti ini arahnya ke bawah. Nah, teruskan ke bawah. Mana resultannya? Gampang.
dari vektor B menuju vektor A. Seperti itu, ini resultannya. Ya. Dari pangkalnya si B menuju ujungnya si A. Oke, ini resultannya. Yang F sekarang, nah ini double nih 3 ya. Vektor B ditambah vektor A dikurangi 2 vektor C. Nah, caranya gimana? Vektor B kalian gambar dulu. Vektor B kalian gambar dulu. Kalian gambar dulu ini. Seperti ini ya, gambar dulu. Kemudian setelah digambar, ditambahkan vektor A. Vektor A, kita tambahkan sini, teruskan. Ya. Ingat kotaknya sama loh ya, besarnya sama loh. Kemudian vektor C. Min 2 vektor C. Nah, ingat, vektor C kan arahnya ke bawah tuh. Karena min, maka arahnya ke atas, tapi 2 kali. Nah, ini coba lihat. 1, 2. Itu ya, ke atas, 2. Maka resultannya mana? Ya mudah. Berangkat dari vektor B menuju ke vektor C. Itu resultannya. Gimana? Udah paham ya bagaimana cara menentukan resultannya? Ini mudah sekali. Ini seperti kita bermain menentukan jarak seperti itu. Oke. Berikutnya vektor di ruang 2. Mempelajari vektor di ruang 2 tentu tidak lepas dari sebuah titik. Nah, pada bidang Kartesius, pasangan bilangan berurut X, Y jelas. Sebuah titik A di koordinat bidang atau Kartesius, di mana X disebut aksis dan Y disebut ordinat. Hal-hal yang akan dipelajari di sini, nanti ini ada vektor posisi, 2 ada vektor dalam bentuk kombinasi linier, 3 ada aljabar vektor di ruang 2. Nah, itu ada 3. Oke, yang pertama dulu ya, vektor posisi. Apa sih vektor posisi? Adalah vektor yang berpangkal di O. O itu apa sih? Pusat. Ya. Pusat O itu 0,0. Vektor posisi titik A, OA, dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan. Vektor baris OA, yaitu X1, Y1. Vektor kolom, ya jadikan kolom. X1, Y1. Ini seperti matriks ya. Betul sekali, ini seperti matriks. Nanti kita kan sudah belajar matriks, nah maka nanti kebanyakan akan menggunakan vektor kolom matriks seperti itu. Perhatikan ini. Ini ada O ke A, itu namanya vektor OA yang diwakili vektor baris OA itu ya, di mana X1, Y1, OA, kemudian vektor OB maka diwakili oleh X2, Y2. Kalau mau mencari berapa vektor AB, panjangnya AB, maka dibalik OB vektor dikurangi OA vektor seperti itu. Nah, OB vektor berapa? X2, Y2. OA vektor berapa? X1, Y1. Maka X2 min Y1, Y2 min Y1. Nah, contohnya begini. Jika di titik P 4,5 dan 1,2, jika vektor A diwakil dari ruas garis berarah vektor PQ dan vektor P wakil dari ruas garis berarah vektor QP, nyatakan vektor A dan vektor P dalam vektor kolom. Ini mudah. Jadi yang namanya titik ini ya, P 4,5, kalau mau jadi ubah vektor, itu vektor OP. Nah, vektor OP itu apa? Sama aja dengan vektor P. Nah, pakai kolom ya, 4 min 5. Titik Q 1,2, kalau mau diubah jadi vektor, itu jadi vektor OQ. Sama dengan Q vektor, jadi vektor kolom 1, 2. Seperti itu. Maka, vektor A sama dengan vektor PQ. Nah, PQ itu apa tadi? Tadi kan OQ min OP. Nah, ini langsung ini. Q min P, ketemunya 1, 2, kurangi 4 min 5. 1 kurangi 4, 2 kurangi min 5. Min 3 sama 7. Vektor B itu tadi apa? Wakil dari vektor QP. Nah, kayak tadi itu AB. AB itu kan berarti OB min OA. Kalau QP berarti
OP min OKI. Nah, OP, ini OP jadi P vektor, OKI jadi Q vektor. P vektor 4 min 5, Q vektor itu 1, 2. Mau dikurangi, berarti 4 kurangi 1, 3, min 5, min 2, min 7. Gimana? Contoh soalnya sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, next lanjut. Nah, yang kedua, faktor dalam bentuk kombinasi linier. Nah, ini. Sebuah vektor dapat dinyatakan dalam bentuk kombinasi linier. Misalkan nih, I vektor dan J vektor adalah vektor-vektor dengan panjang satu satuan masing-masing terletak pada sumbu X positif dan sumbu Y positif. Contoh begini, ada koordinat titik D 4,3. Maka OA vektor 4I vektor dan OB vektor 3J vektor. Jadi X-nya itu I vektor, Y-nya itu J vektor. Begini. Kalau digambar, itu kan titiknya 4,3 nih. Nah, J vektor itu satu satuan. Nah, kalau 3J berarti kan ada 3 kali J. Seperti itu. Sedangkan I vektor yang bawah sumbu X positif, kan 4. X-nya 4 tuh. Berarti ada 4I. 4 kali I. Nah, jadi berdasarkan aturan penjumlahan, yang namanya OD, nah tadi kalau titik kan, titik kalau diubah jadi vektor itu OD vektor, seperti itu. OD vektor itu rumusnya di sini menjadi OA vektor, ini X-nya dulu, ditambah OB vektor atau 4I vektor ditambah 3J vektor. Oke. Next. Nah, jadi setiap faktor R yang terletak pada bidang kartesius selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor I dan vektor J. Nah, jadi R vektor sama dengan XI vektor ditambah YJ vektor. Ini dinamakan kombinasi linier dari satuan vektor I dan vektor J. Nah, jika M adalah skalar, maka berlaku MR vektor sama dengan MXI vektor ditambah YJ vektor atau MR vektor sama dengan MXI vektor ditambah MYJ vektor, seperti itu. Nah, supaya lebih paham, perhatikan ini soal berikut. Ini mudah sekali. Diketahui vektor A 3 min 2, vektor B 24, vektor C 50. Nyatakan vektor A, B, dan C dalam bentuk kombinasi linier. Nah, vektor A 3 min 2. Apa kombinasi linier yang mudah? Nah, 3-nya itu 3I vektor, min 2-nya adalah min 2J vektor. Seperti itu. Vektor B 24. Maka kombinasi liniernya 2I vektor tambah 4J vektor. Seperti itu. Kalau yang C 50, maka 5I vektor saja. Karena apa? 0J vektor itu ya 0. Nah, jadi 5I vektor saja. Gimana? Udah mudeng ya? Ini mudah sekali. Oke, next. Nah, kalau misalkan ada suatu soal seperti ini. Diketahui titik P 8,10. Nyatakan vektor OP dalam bentuk komponen dan kombinasi linier, serta hitunglah 2 OP vektor dalam bentuk komponen dan kombinasi linier vektor satuan. Penyelesaian. Vektor tadi apa? Titik P 8,10. Nah, ini diubah ke vektor ya. Nah, berarti menjadi OP vektor 8, 10. Dikatakan 2 OP vektor, berarti 2 OP vektor sama dengan 2 kali 8, 2 kali 10, 16, 20. Kalau ini bentuk komponen nih. Kalau bentuk kombinasi linier, mudah sekali. OP vektor, tadi 8 jadi 8I vektor ditambah 10 jadi 10J vektor. Maka 2 OP vektor sama dengan 2 kali 8I vektor ditambah 10J vektor sama dengan 16I vektor tambah 20J vektor. Gimana? Mudah ya? Ini sangat mudah sekali. Oke, next. Berikutnya aljabar vektor di ruang 2. Nah, ini sudah masuk ke hitungan aljabar vektor.
Di sini nanti kita belajar adanya kesamaan vektor. Ini mirip dengan matriks ya. Nah, ada kesamaan matriks. Ini ada kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama secara aljabar jika komponen-komponen yang bersesuaian itu sama. Misalkan vektor A. Vektor A itu ada X1 Y1. Vektor B itu ada X2 Y2. Vektor A dan vektor B dikatakan sama. Vektor A sama dengan B jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Ini jelas sekali ya. Mirip dengan matriks. Oke. Yang kedua, penjumlahan vektor. Nah, vektor A misalkan ya, ada vektor A X1 Y1, ada vektor B X2 Y2. Maka vektor A ditambah vektor B X1 Y1 tambah X2 Y2. Ketemunya adalah X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Untuk penjumlahan vektor, itu ada sifat-sifat yang berlaku. 1. Komutatif. Vektor A tambah vektor B sama dengan vektor B tambah vektor A. Nah, yang kedua, asosiatif. Ini salah ketik saya ini. Vektor A tambah vektor B, dalam kurung ya, ditambah vektor C. Artinya, kalian kerjakan dulu dalam kurung, kalian ditambah vektor C. Itu sama hasilnya dengan vektor A ditambah vektor B tambah C terlebih dahulu. Nah, itu samakan hasilnya. Yang ketiga, ada unsur identitas adalah vektor 0. Vektor 0, 0. Ini seperti vektor O ya. Seperti matriks O. Matriks O isinya elemennya 0 semua. Yang keempat, jika vektor A X1 Y1, maka inverse dari vektor A adalah vektor negatif atau min A vektor, yaitu min X1 min Y1, seperti itu. Nah, yang C ada pengurangan vektor, misalkan vektor X1 Y1 dan vektor B X2 Y2. Maka vektor A kurangi B, X1 Y1 kurangi X2 Y2 sama dengan X1 kurangi X2, Y1 kurangi Y2. Yang D, perkalian vektor dengan bilangan real. Jika M adalah bilangan real dan vektor A sama dengan X1 Y1, maka MA vektor sama dengan kalikan aja bilangan realnya ke skalarnya ke bilangan realnya ke ini X1 Y1 menjadi MX1 MY1 seperti itu. Oke. Contoh soalnya supaya lebih paham. Diketahui faktor A 4 min 3, faktor B 1 min 2 dan faktor C min 5 2. Hitunglah faktor A tambah faktor B. Ini mudah sekali seperti matriks ya. Faktor A 4 min 3, faktor B ditambah ya 1 min 2 sama dengan 4 tambah 1 min 3 tambah min 2, ketemunya 5 min 5. Kalau jadikan kombinasi linear jadinya apa ini? Nah, betul, jadinya 5i vektor min 5j vektor. Oke. Untuk yang B, A vektor ditambah B vektor kurangi C vektor. Nah, A vektor tambah B vektor kurangi C vektor. A vektornya adalah 4 min 3 ditambah 1 min 2 kurangi min 5 2. Nah, tinggal tambahkan aja 4 tambah 1 dikurangi min 5. Nah, jadi 5 tambah min kan plus ya 10. Min 3 tambah min 2 dikurangi 2 berarti min 3 tambah min 2 min 5 dikurangi 2 jadi min 7. Ini kalau diubah ke kombinasi linear jadinya apa nih? Jadinya adalah 10i vektor kurangi 7j vektor. Soal yang C, loh kok ini enggak ada? Coba kita lihat. Oh iya, memang tidak ada ya, sudah selesai. Nomor 2. Soal yang kedua ini, nah, ini ada U vektor 3 min 1, V vektor 2 4, W vektor min 3 2. Tentukan min setengah V vektor ditambah 3 U vektor. Ini mudah, min setengahnya kalian kalikan ke X sama Y-nya. Jadi apa? Min setengah kali 2 itu min 1. Min setengah kali 4 itu min 2. Nah, 3-nya kalikan. 3 kali min 3 min 9. 3 kali 2. Nah, maka min 1 tambah min 9 min 10. Min 2 tambah 6 itu 4. Seperti itu.
2U vektor tambah setengah V vektor kurangi 2W vektor. Nah, ini juga sama caranya. 2 kali U vektor tadi 3 min 1 ditambah setengah kali vektor 24 min 2 kali min 3 2. Jadi kita kalikan 2 kali 3 6, 2 kali min 1 min 2 ditambah setengah kali 2. Setengah kali 2 1, setengah kali 4 2. Dikurangi. Nah, untuk kasus seperti ini min, nah kalian kalikan angkanya saja. Minnya ditinggal, itu lebih amannya ya. Jadi angkanya kalikan dengan min 2, 2 kali min 3, maaf ini jadi min 6, 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4. Jangan dikalikan sama minnya. Ya boleh sih, nanti ini jadinya plus. Nah, tapi lebih amannya kalikan angkanya saja. Oke ya. Belum selesai nih saya menjelaskan ya. Sudah pindah duluan ini. Oke. Bentar, saya cari dulu nih. Nah, ini mungkin. Nah, jadi 6 tambah 1 kurangi min 6 jadi 13. Min 2 tambah 2 kurangi 4. Jadi berapa ini? Min 4. Karena min 2 tambah 2 itu 0 ya. Ya. Terus karena ini tadi min 2 tambah 2 itu 0 kurangi 4 hasilnya min 4. Oke. Paham ya? Nah, next. Nah, yang ketiga nih. Diketahui titik P 2,5 dan Q 5,2. Titik R adalah sebuah titik pada garis PQ sehingga vektor PR sama dengan 2 vektor PQ. Tentukan A. Vektor yang diwakili oleh ruas garis berarah PQ. Ruas garis berarah vektor PQ. Vektor yang diwakili oleh ruas garis berarah vektor PR. Koordinat titik R. Oke. Pertama, titik P-nya. Nah, kita ubah dulu ke matriks ya. 25. Q juga diubah ke matriks sih. Titik P 2,5 maka vektor P diubah titik P diubah ke vektor 25. Titik Q 5,2 diubah ke vektor Q 5 min 2 seperti itu. Oh, ini Q-nya kecil harusnya ya. Jalan. Maka vektor PQ, nah ingat Q dulu, Q vektor kurangi P vektor. Jadi 5 min 2 min 2 5. 5 kurangi 2 3 min 2 min 5 min 7. Kalau PR, nah ini jawabannya A ya, 3 min 2. Tadi yang B kan PR ya, vektor PR sama dengan 2 vektor PQ. Kebetulan vektor PQ sudah ketemu, yaitu 3 min 7, maka tinggal dikalikan aja. 2 kali 3, 6, 2 kali min 7, min 14. Seperti itu. Yang C, tanyakan apa itu koordinat titik R? Jika apa tadi? Vektor PR sama dengan 2 vektor PQ. Nah, misalkan R itu adalah X, Y, maka vektor R, X, Y. Nah, jadi vektor PR, ya berarti vektor R kurangi vektor P. Dari belakang dulu ya, vektor R kurangi vektor P. Nah, X, Y kurangi 2, 5. X kurangi 2, Y kurangi 5. Jadi, vektor PR diganti X min Y, X min 2, Y min 5. Sama dengan 2 vektor PQ ini udah ketemu kan ya, 6 min 14. Maka didapatkan X min 2 sama dengan 6, X-nya adalah 8, Y min 5 sama dengan min 14, ini adalah min 14 tambah 5. Oh maaf, ini kok ada Y-nya ya. Nah, harusnya nggak ada Y-nya ini. Nah, harusnya min 9. Ya, harusnya 5 saja. Oke. Oke. Nah, oke. Berikut tugasnya. Nah, kerjakan soal berikut dengan cermat dan teliti. Soal nomor 1. Perhatikan ini ya. Ini ada vektor A. Berapa kotak ini? 6 kotak. Vektor B ada berapa kotak ini? 2 kotak, tapi arahnya ke bawah. Vektor C juga ada 2 kotak. Ya, arahnya ke atas, tapi kolom ya pakainya ya. Oke. Tentukan resultan vektor B kurangi vektor C tambah vektor A. Yang B, 2 vektor C kurangi vektor B tambah vektor A. Oke.
Bisa ya. Nah, soal kedua. Ada vektor P, 3 min 2, vektor Q, min 1, 4, dan vektor R, 2, 1. Tentukan hasil dari 3 Q vektor kurangi 2 R vektor ditambah vektor dalam bentuk kombinasi linear. Artinya apa? Bentuknya nanti adalah I vektor sama J vektor. Oke. Yang ketiga, diketahui titik K 3,-1 dan L 4,2. Jika titik M adalah sebuah titik pada garis KL, sehingga MK sama dengan 3KL. Tentukan koordinat titik M. Nah, silakan dicari. Demikian penjelasan vektor bagian 1. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.